terbenak pertama kali ketika mendengar kata wawasan kebangsaan. Yang saya pikirkan kalau apa tentang wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan tentang bangsa kita sendiri. Menurut saya wawasan kebangsaan ini ya tentunya banyak perilaku yang harus dicontoh sih Mbak. Salah satunya bela negara kan. Ya. Nah, wawasan kebangsaan menurut saya karena Indonesia ini kan beragam, beraneka ragam, seperti tertera dalam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, berbeda-beda suku, bahasa, agama, tapi dalam perbedaan itu tidak menjadi tidak menjadi kendala, tapi menjadi warna yang indah, supaya dikemas dengan warna yang indah sehingga kita bisa dipersatukan dengan keragaman itu. Apa pentingnya wawasan kebangsaan bagi saudara? Penting banget Mbak. Kalau nggak tahu dasar-dasar apa sih tentang kebangsaan ya kita bukan warga negara yang baik sih Mbak. Jadi penting banget mengenal wawasan kebangsaannya. Wawasan kebangsaan penting untuk apalagi sebagai guru pendidik untuk supaya diketahui oleh anak didik kita bahwa negara kita ini kaya. Jadi anak kita tidak terpaku pada satu daerah, bahwa kita itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Jadi anak didik kita juga perlu mengetahui seperti budayanya, bahasanya, kedaerahannya. Apalagi banyak aneka ragam suku bangsa. Jadi untuk ilmu bagi dia, pengetahuan bagi dia, biar wawasannya luas. Jadi dengan misalkan ada warga negara yang mengetahui tentang kebangsaan itu sendiri, maka warga negara itu mengetahui gitu bagaimana negara itu Kondisinya ya terkait negara itu sendiri. Kamu cinta nggak sih sama Indonesia? Cinta. Apa yang bikin kamu cinta sama Indonesia? ya keberagamannya, budayaannya, dan toleransinya. Toleransinya. Ya, kecintaannya Indonesia karena tumpah darahnya di Indonesia, lahir di Indonesia, pasti kita akan bangga dengan Indonesia karena perjuangan para pahlawan. Kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan perjuangannya. Indonesia udah ngasih tempat saya buat lahir, Mbak. Sebesar ini jadinya. Jadi ya itu sih. Apakah Ibu pernah mendengar istilah bela negara dan apakah Ibu tahu bela negara itu apa? Kalau menurut pandangan saya, bela negara itu sikap atau perilaku kita, kecintaan kita terhadap tanah air kita atau negara NKRI ini, Negara Republik Indonesia. Bela negara itu maksudnya adalah melakukan hal yang untuk memajukan bangsa. Jadi walaupun hal kecil tapi bisa berdampak besar bagi negara itu. Bela negara itu salah satu contoh komponen ya. Tentunya yang udah dibungkus di undang-undang ya Mbak. Jadi banyak perilaku yang baik ya buat mencontohkan bela negara ini. Kita ini sih lebih ke memajukan ini ya. Contohnya di undang-undang itu kan ada ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bernegara yang baik gitu. Apakah bela negara itu penting bagi Mas? Penting banget dong, Mbak. Kalau nggak ada bela negara ya kita nggak bisa sejauh ini ya. Indonesia sampai banyak sekali perkembangan gitu kan. Ya walaupun disebut Indonesia adalah negara berkembang, tapi untuk di tahun sekarang ini banyak sekali progres-progres yang udah
terlihat tentunya ini ya. Contohnya kedaulatan digital ya di Indonesia itu sudah mulai dicanangkan untuk program-program apa sih di pemerintah gitu. Dengan bela negara, dengan kita melakukan bela negara itu berarti kondisi situasi di dalam negeri itu akan stabil. Karena ada upaya bela negara. Oke. Bela negara menurut saya penting. Karena apa? Kecintaan terhadap Indonesia itu, siapa lagi kalau tidak warga negara Indonesia. Timbul dari warganya sendiri, cinta. Contohnya misalnya cinta produksi dalam negeri, atau misalnya menghormati produk negara sendiri. Nah, itu dimulai dari warganya sebelum negara orang lain. Wujud bela negara apa sih yang memang melekat dan sebetulnya bisa loh dilakukan oleh anak sekolah seusia kamu? Kalau sebagai pelajar nih ya, Yes. Kita kewajiban apa yang kita lakukan untuk bela negara itu belajar dengan sungguh-sungguh, terus datang tidak terlambat, terus juga melakukan pengibaran bendera setiap pagi. Nah, untuk misalnya saya sebagai guru yaitu memberikan pengetahuan supaya anak didik kita itu pertama disiplin, bertanggung jawab terhadap negaranya, dan jujur. Nah, dalam hal pekerjaan ya, dalam pekerjaan tentunya kita punya sikap bela negara ya. Salah satunya ya di pekerjaan itu kita bekerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, jujur, amanah, dan tentunya sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Dan itu akan memudahkan kita dalam mengembangkan perusahaan yang ada di negeri. Isu apa yang menurut Ibu paling mendesak untuk ditangani dan mengapa? Ya, korupsi itu ya. Karena nanti kalau misalnya banyak negara Indonesia yang ya korupsi, bagaimana dengan negara ini? Baik. Itu yang mengancam itu kita balik lagi ke yang di Papua ya. KKB harus segera dituntaskan. Kenapa KKB harus segera dituntaskan? Ya, karena kan itu kan gerakan separatis gitu kan, Yes. yang ingin memerdekakan wilayah Papua. Karena wilayah Papua itu adalah wilayah kesatuan NKRI gitu, jadi yang nggak boleh terpisah. Oh ya, isu paling mendesak ya. Jadi sebenarnya ini menyangkut apa sih? Banyak sekali isu yang contohnya aja gini. Saat ini kan kita udah berapa tahun ya dilanda COVID ya, kurang lebih sampai 2 tahun dilanda COVID. Jadi melihat dari kondisi yang sebelumnya itu sehingga banyak sekali degradasi di tentunya di sektor-sektor yang tadinya itu banyak sekali profit dalam pembangunannya, dalam menghasilkan ini ya keuntungan bagi negara gitu. Kamu masih optimis gak sih untuk bangsa kamu sendiri, untuk Indonesia tuh bisa maju? Sangat optimis. Apa yang membuat kamu optimis? Ya, kan kita kan Indonesia kan negara yang besar yang ada sumber daya. Jadi jika sumber daya itu bisa kita kelola dengan baik, dan sekarang itu sumber daya itu masih dikelola, kita masih baru sebagian yang dikelola. Jadi jika pemerintah lebih fokus ke diri lagi atau dengan mengelola sumber daya itu lebih besar, maka ada. Ya, saat ini kan ini ya dilihat dari perkembangan Indonesia kan ini ya udah banyak sekali perubahan-perubahan tentunya dalam cara warga negara itu menyikapi perubahan yang ada gitu. Jadi
contohnya ini ya, saat ini kan udah banyak sekali ini ya, karya-karya yang udah dihasilkan oleh Indonesia, tentunya di bidang banyak ya, di bidang teknologi, terus di bidang di bidang pendidikan juga gitu kan, dan sebagainya. Itu salah satu optimisme ya, tentunya optimisme dari Indonesia dalam membangun masyarakatnya, dalam membangun Indonesianya untuk lebih baik ke depannya gitu. Gitu, Mbak. Kalau masa depan Indonesia optimis ya, karena generasi muda ini sudah anak-anak sudah canggih, sudah pintar dengan IT, melek IT, yakin Indonesia itu akan maju. Karena apa? Perjuangan anak-anak sekarang sudah mulai canggih, sudah mengerti. Dia jadi bisa lebih dulu daripada orang tua kita, dia lebih pintar lah dengan IT sekarang. Baik. Nah, selanjutnya mungkin harapan apa yang Ibu ingin sampaikan untuk ASN secara umum dan untuk calon-calon CPNS seperti saya untuk melanjutkan sebagai abdi negara? Pesan saya pada ASN yang baru ini, coba Indonesia itu supaya maju dengan kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Pesan saya, kalau itu kan pekerja di bawah negara, tapi dia tuh harus mengabdikan diri pada negara, harus melakukan pekerjaan dengan benar, karena pekerjaannya itu tentang masa depan negara. Tentunya ASN adalah ini ya, sebagai abdi negara yang melayani tentunya dari untuk masyarakat ya, untuk pembangunan. Tentunya harapannya ASN bisa jadi ASN yang berakhlak ya. Saat ini kan perilaku yang tentunya di pekerjaan memiliki perilaku bela negara itu, yaitu nantinya diterapkan di akhlak itu ya, di akhlak ASN yang berakhlak gitu.